Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kaum muslimin mengira bahwa waktu terbaik untuk berdoa adalah setelah salam dari sholat. Padahal jika kita memperhatikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru sebagian besar doa yang paling utama dilakukan ketika kita masih berada di dalam sholat. Sholat bukan sekedar rangkaian gerakan dan bacaan yang diulang setiap hari. Sholat adalah momen seorang hamba bermunajat secara langsung kepada Rabb-Nya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan banyak doa pada berbagai posisi dalam sholat. Setidaknya terdapat 7 tempat utama untuk berdoa dalam sholat. Pertama, setelah takbiratul ihram, yaitu doa istiftah. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu, atau doa yang masyhur Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa ini menjadi pembuka komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ketika membaca suratul Fatihah, setiap hari kita mengulang doa yang sangat agung. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang paling sering dibaca seorang muslim. Namun seringkali kita kurang merenungkan maknanya. Kita kurang memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, ketika ruku, Rasulullah SAW memperbanyak bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Beliau mengamalkan perintah Allah dalam surah An-Nasr dengan memperbanyak tasbih dan istighfar. Keempat, setelah bangkit dari ruku, selain membaca Rabbana walakal hamd, Nabi juga mengajarkan pujian yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa saat ini termasuk waktu yang baik untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan rasa syukur atas nikmatnya. Dan yang kelima, ketika sujud. Inilah salah satu posisi paling mulia dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Karena itu, Nabi memerintahkan agar memperbanyak doa ketika sujud. Pada saat inilah seorang muslim dapat memohon ampunan, kesehatan, keberkahan rizki, keselamatan keluarga, dan berbagai kebutuhan dunia maupun akhirat. Dan yang keenam, ketika duduk di antara dua sujud, Nabi mengajarkan doa Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku. Doa yang singkat namun mengandung kebutuhan terbesar seorang hamba, yaitu ampunan dari Allah SWT. Kemudian yang ketujuh, setelah tasyahud akhir sebelum salam, ini adalah salah satu tempat doa yang sangat ditekankan dalam sunnah. Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamas wa min fitnatil masihid dajjal. Beliau bahkan mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Selain itu, seorang muslim juga boleh berdoa dengan kebutuhan pribadinya, memohon kebaikan dunia dan akhirat sebelum mengakhiri sholat dengan salam. Adapun setelah salam,
yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak zikir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan kesempatan berdoa dalam sholat, karena itulah waktu-waktu yang paling dekat dengan ijabah. Semoga Allah SWT menjadikan sholat kita bukan sekedar rutinitas, tetapi benar-benar menjadi sarana bermunajat, mengadu, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.